Cek, cek. Cek, halo 1, 2, 3. Udah mulai. Siap, langsung. Sorry. Kita mulai ya. Masak air biar matang. Cakep. Anjay, siapa yang cakep? Nggak kalah sama makku. Makku bilang Bersama gitu. lagi dengan kita dua orang ganteng yang super kreatif. Emang benar kreatif? Nggak kalah nyoba, iya maksa nyoba kreatif aja ini ya kita. Maksain. Maksain aja. Ya, bersama kami di Tanpa Tanpa Naskah. Naskah. Ngomong-ngomong gelap juga. Iya makanya, tuh ngapain sih? Kayak Indonesia. Segelap apakah itu? Enggak kok. Waktu pas kata kemarin juga kata presiden kita itu bilang Jiklek buka pintu. Enggak kok Indonesia cerah. Dia bangunnya jam berapa cuy? Kesiangan sepertinya beliau. Beliau kesering siangan kok keseringan. Siangan ya. Aduh, gelap sumpah barusan pakai itu. Kayak tukang urut anjir. Mau nyoba kah? Itu nggak apa-apa loh. Enggak, udah Pijet. baru berapa detik juga kayak yang udah enggak enak rasanya. Yaudah nggak saya aneh-aneh intinya berarti ya. Aneh-aneh. Oke. Oke. Gimana hari ini? Gimana kabarnya? Wah, hari ini seru hari ini. First time kan kita barengan di sini kan? Oh iya. Mm-mm. Ini first time ya buat First time teman-teman. kan sama Bersama Bapak Bapak saya. kesayangan kita. Host kalian semua, host kesayangan kalian. Iya. Ini kita pandem lagi. Ya, pokoknya kita seru-seruan aja sih di sini. Kita ngobrol-ngobrol santai. Jangan lupa kalian bawa kopinya. Soalnya Iya. kan kita juga di sini ada kopi. Ini, jadi jangan lupa cemilan atau apapun itu Betul. biar ya buat nemenin kalian juga ngobrol-ngobrol sama kita di sini gitu, teman-teman. Itu maksudnya itu gitu. Oke, Pak Re. Pak Re. Pak Re, kok Pak Re? Kayaknya episode sebelumnya sama beliau. Oh, Sorry. dia Ya Pak kan Cep. lagi ini, dia lagi jadi ayah siaga. Oh iya. Biasa kan karena anaknya masih kecil, jadi perlu apa? Butuh sosok Perlu, seorang ayah itu tercinta dia, itu dia. betul. Nanti juga kita bakal ngalamin kayaknya ya. Kapan? Belum tahu. Masih jauh di bayangan kita sih ya kalau itu ya. Oke, Pak Re, semangat Pak Re ya. Pak Rey, semangat ya Om Rey gitu ya, sehat-sehat sekeluarga. Betul. Oke, gini Bras, Hmm. pengen tahu nih hari apa sih namanya itu per hari ini atau kemarin-kemarin gimana sih aktivitas gitu? Apa ada kesibukan lain gitu selain konten? Ada kesibukan juga biasa ya, mencari nafkah biasa. Mencari nafkah. Budak korporat. Korporat. Iya, anjir, tiap hari ya gitu korporat. bergelut dengan macetnya kota Bandung, teman-teman. Dari pagi hingga sore hari. Wih. Ya, gitu. Jadi ngerasain hingar-bingarnya kota Bandung yang macet ini. Gitu. Tapi by the way, sekarang emang Bandung udah nggak kayak dulu ya? Beda banget. Beda Kayak banget. udah kayak apa ya? Mungkin Bandung udah kayak Jakarta kedua nggak sih? Dalam konteks macetnya ini loh maksudnya ya. Wah, di jalan tuh bukan crowded aja ya, udah lebih ke chaos. Iya sih Ini benar. lebih ke chaos udah ya. Apalagi yang di apa setiap perlintasan kereta kan, misalkan perlintasan yang sebelah sana sama yang sebelah sini, itu pas apa udah buka, iya. udah kayak perang. Iya, udah kayak mau ini Benteng Takeshi masih belum kasih anteng. Benteng Takeshi gitu kan. Maju. Iya, jadi di kedua lajur tuh jadi kan ada yang dari sana tuh lawan arah gitu kan. Udah kan balapan anjir. Asli, ya ngomong-ngomong itu juga nggak bisa dihindari ya karena Iya. kan orang-orang juga pengennya itu cepat sampai ke tujuan gitu, Iya, tapi nah, tidak mengindahkan peraturan Lalu lintas gitu. Makanya kan terobos aja lah. iya. Nggak pakai anjing ya. Iya. Terobos gitu ya. Nggak pakai anjing. Iya, jangan. Kasar itu. Iya, apalagi ya kayak sekarang gitu ya, gitu kayak
Kalau zaman sekarang tuh trennya teman-teman ya, kalau ada palang pintu nutup itu harusnya diterobos ya, terobos aja ya. Jangan nunggu, nggak apa-apa. Terobos aja. Jadi biar dar. Terobos aja nggak apa-apa, nggak usah nunggu apa itu, nunggu palang pintu ya, nggak usah. Terobos aja nggak apa-apa. Kan nyawa orang-orang sekarang kan udah lebih dari satu, Pak. Ini kucing, bukan kucing dong. Itu kucing dong. Hei, itu kucing. Ini maksudnya apa dah gitu ya, maksudnya yang pengen cepet sampai rumah tuh ya bukan kalian doang gitu ya. Iya, kita juga pengen lah gitu. Iya, tapi ya sabar gitu loh. Sabar. Orang jalan cuman ya segitu. Macet juga kan. Jadi nikmati aja lah. Nggak usah rusuh. Iya, nggak usah rusuh. Dan kalau bisa nih buat kalian pengguna jalan, ada baiknya kalian itu bawa kopi juga. Iya, sama Magicom sekalian. Bawa Magicom. Jadi pas begitu macet, iya. Bete buat ram dulu anjing. Ya Allah. Anjing bayang buat ram dulu. Iya, ya ampun. Ini apa deh ini? Di pinggir jalan, cuy, langsung pas begitu motor. Ini kayaknya lama. Standarin dulu. Sekalian bertikar. Iya, sekalian buka angkringan aja. Sekalian buka angkringan aja gitu maksudnya. Sebel lah gitu. Masih jualan aja. Iya, kopi Jos. Iya. Oke lah itu. Aduh, jadi kangen Jogja nih. Iya, iya, kita waktu pas itu kan ke Jogja itu nggak dadakan juga ya. Iya, itu sebenarnya nggak prepare kita tuh nggak ada seminggu. Jadi begitu pas kita ngomong ke Jogja ya besoknya gitu atau berapa hari ke depan maksudnya. Iya, kita langsung pesan tiket di saat ya, nggak itu juga sih ya, besoknya yang entah beberapa hari kemudiannya gitu. Jadi kangen Jogja. Iya, dan kita mau orangnya satset kan. Yo, kita nggak babi bu ya. Kita mau ini ya udah ini aja. Ya udah iya. Kayak dulu ya, pas waktu zaman kita nonton itu yang di Meikarta, nonton balap drifting. Iya, itu langsung. Mobil idaman tuh yang 350Z. Iya dong. Yang seperti apa? Oh, ini ya mobilnya tulang Aldi buat saya. Bandung ke Bekasi. Kita kan dari pagi kan di sini kan? Iya, dari pagi. Kita bangun subuh. Terus sampai sore berapa sih? 8 ya? Jam 8 lah, jam 8-an. Iya, menggunakan ini beat stance. Anjay, beat stance. Pantat panas. Pantat panas, teman-teman. Ya, jadi fun fact nih, teman-teman. Jadi kan si Pras ini kan dia dibonceng nih sama aku kan waktu pas zaman ke Bekasi itu kan. Iya. Nah, karena ya udah gitu kan, karena motornya Beat gitu kan, ya Beat kan tipis ya joknya kan, udah tipis keras. Iya. Jadi gimana pantat? Apa kabar? Wah itu sumpah itu harus di ini sih di opname pantat tuh sedih keras banget sumpah. Untungnya kagak angin duduk deh itu ya Allah. Angin duduk tuh ambeien parah itu. Sumpah tolong lah ya Honda tolong ditebelin lagi deh itu jok belakangnya. Beat tuh maksudnya. Ampun ya. Iya. Jadi apa dibonceng sama Beat kayak gitu. Misalnya Beatnya Beat stance lap ini kayaknya pakai Airsus ini. Ini serius capek banget loh ya Allah. Apa deh. Nah, gini Pras. Jadi waktu pas itu kan emang kan kita memang suka juga ya gitu kan nonton drift gitu ya. Oh iya. Makanya kan waktu pas ke Meikarta kebetulan ini acaranya gede di 1GP kan. Iya gitu. Di 1GP. Oh jadi ya yang waktu itu kan yang tanggal berapa gitu kita lupa nanti deh ya ada dokumentasinya pokoknya. Jadi itu tuh jadi event sebenarnya tuh dua event besar yang dijadiin satu antara ya Indonesian Drift Series sama di 1GP Asia Southeast atau ya? Yang di 1GP-nya tuh. Di 1GP-nya ini nih. Iya. Southeast cu. Southeast. Jadi ya memang dikhususkan di Asia Tenggara. Ini
Bajunya langsung tak pakai. Ini dokumentasi, nggak perlu dokumentasi ini nih. Boleh lihat belakangnya nggak Pak Cep? Nah. Bulan GP. Kita nggak disponsorin ya. Kita habisin aja duitnya gitu. Betul. Oh my. Ini by the way ini juga dadak juga kan waktu itu beli. Iya. Pas kita mau balik kan? Mau balik teman-teman, jadi ceritanya tuh acaranya udah beres, semuanya prepare semua pada balik ke gerbang keluar, dianya bilang, bentar, apaan gitu, melipir dulu ke ini ke tendanya Fondats, ya ampun, ke sono mau beli souvenir lagi, Masalahnya waktu itu masih ada uang, jadi mau tak habisin dulu uangnya. Besoknya gimana kondisinya? Langsung ini ya, jadi gembel lagi ya. Jadi gembel besoknya teman-teman. Besoknya minjem duit teman. Atau jangan pinjol ya. Enggak. Udah tobat dulu juga pernah ada apa? Kasus sama pinjol. Boleh tuh. Gimana? Sepertinya seru nih. Gara-gara mantan temen yang Gimana tuh temennya gimana tuh? Jadi ya waktu pas lagi di perantauan nih. Oke. Untungnya bukan orang asli Jawa Barat. Kalau orangnya asli Jawa Barat tak cari sekarang. Anjing. Udah beres. jadi ini DPO. Dia minjem duit alasannya buat orang tuanya lagi sakit. Siapa dong yang nggak ngena hati kan kalau misalkan orang tua sakit nih butuh pinjaman duit. Udah nyangkut orang tuanya beda cerita. Betul, makanya kan langsung udah gitu tuh nggak pikir panjang juga kan, langsung tak tolong aja gitu. Tolong aja orang. Iya, niat kita kan ngebantu deh ya maksudnya ya. Ya kalau ada ya berapa minggu langsung gitu. Dan ternyata si apa namanya tuh? Ya awalnya rajin tuh, jadi dibayar gitu. Pas kesini mungkin seret juga ya gitu. Dia seret juga gitu. Akhirnya dia ngilang anjir. Menghilang dari lain. AFK selamanya. AFK. Kenapa yang seperti itu tuh udah template ya? Minjem duit, awalnya gitu memelas gitu, tolonglah, butuh duit banget nih. Lama-lama AFK. Tolonglah selamanya lagi AFK. Tolonglah kalian, itu tolonglah ya. Misalnya gini, kita nih yang kalian mintai bantuan tuh niat kita ngebantu gitu loh. Maksudnya ya tolong gitu ya, tolong dengan kesadarannya. Nah itu deh. Perhatikan. Minjem gitu. Minjem berarti kan harus ada yang dikembalikan gitu ya. Tolonglah kalian ini. Emosi banget sih, Pak. Kayaknya pernah ya jadi korban. Gitu deh. Seperti itu temen, intinya template gitu. Pemirsa minum dulu ya. Iya. Misalnya template gitu ya. Pertama gitu pasti gitu loh. Kenapa sih kalian tuh? Itu loh nggak ya, maksudnya tuh kalau misalkan kalian butuh ininya, ya pikir lagi ya di awalnya gitu loh, maksudnya tuh kita sanggup ngembaliin nggak sih gitu ya, entar itu kalau udah misalkan kalian tuh minjem duit ini ya, maksudnya itu udah kewajiban kalian gitu loh, dan tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab, hak kita ya, yang nagih tuh mesti ya tolong jangan tersinggung kalau kita nanyain tuh yang butuh duit bukan kalian doang gitu, kita juga kerja ya butuh duit gitu. Bahkan gini Pras, zaman sekarang gitu ya, kalau misalkan kita minjemin duit nih sama siapapun misalkan, nanti pas begitu kita butuh, malah kita juga harus punya alasan buat lagi. Kan sebenarnya nggak perlu ya. Iya masih itu tanpa perlu ada alasan pun ya kita ya hak kita gitu ya. Jadi pas ngomongin kita waktu pas pergi ke ini ya event balap drifting yang di Meikarta, itu kan ternyata salah satu hobi kita juga ya gitu. Iya, betul. Dan kebetulan tema hari ini kita juga pas ya gitu dengan apa yang mau ngobrolin. Jadi tema kita hari ini adalah tentang hobi, dimana hobi-hobi antara kita berdua ya gitu. Banyak kesamaan gitu. Banyak kesamaan gitu dan relate, dimana dimana hobi tersebut itu kadang kita jalanin berdua dalam waktu yang barengan gitu kan.
Dan mungkin teman-teman di sana yang punya hobi sama seperti kita ini gitu, bolehlah nanti komen aja gitu ya. Siapa tahu nanti pas kebetulan sama hobinya, hobi apa, timingnya sama, kita join aja bareng-bareng. Iya gitu gitu kan. 1000 komen. 1000 komen pertama dapat apa Pak Cep? Apa? Topi fondats. Oleh samping. Nggak ada deh. Mau dimulai dari mana Pak Cep? Gini lah. Kita ngobrolin hobi yang ringan-ringan. Misalkan yang tadi pertama kan udah ya ngobrolin masalah kita nonton balap drifting. Yang kedua mungkin kita ngobrolin hobi kita hunting, foto-foto kereta gitu ya. Dimana aku sama si Pras ini gitu ya kebetulan mempunyai hobi yang sama, yaitu ya hunting foto kereta. Kalau mungkin kata orang lain dipikirnya gini, ngapain sih foto-foto kereta, kayak nggak ada kerjaan. Itu dia. Alasannya apa, Bras? Gini. Anjay, ini pandangan kita rail pen. Rail fans. Enggak, maksudnya itu ya, mungkin kita rail fans. Iya. Tapi maksudnya gini, jadi kalau kalian ada yang mungkin nih, kalian juga nih ya, mungkin yang di luar konteks sih, maksudnya apa ya, kalian ini tuh nggak paham kayak gitu. Misalkan kalian ini lagi di keretanya atau lagi di jalan terus nggak ada ngeliatin orang-orang yang di pinggir rel, terus kalian foto-foto, kalian mungkin aneh gitu, ini ngapain gitu kan ya. Kebanyakan kan mungkin orang yang nggak tahu kan kegiatan apa sih gitu, kayak nggak ada kerjaan, nungguin kereta lewat gitu, terus di videoin gitu. Jadi mereka nggak tahu seninya. Iya, nah itu. Jadi gini, kita mungkin ngejelasin dalam sudut ya POV-nya kita yang suka fotografi, hunting kereta-kereta gitu. Jadi maksudnya tuh gini, jadi mungkin ya mungkin ini jadi biar maksudnya apa ya, banyak faktor sih ya. Jadi contohnya gini deh. Jadi ya sebenarnya tuh kita tuh memang ya sebenarnya bukan kereta juga ya, kayak kalian deh yang misalkan suka-suka mobil-mobil sport yang kayak gitu, pasti kalian kan fotoin gitu kan dia, maksudnya ya kalau orang di luar suka itunya, yang nggak suka mobil-mobil sport foto-foto ya pasti mikirnya gitu juga kan, apa sih mobil gini. Nah ini tuh ya sama kayak gini, cuma mungkin ini tuh ya maksudnya bentuk apresiasi kita dan hobi. Apresiasi Cuk. Oh iya, apresiasi kita. Apresiasi apaan? Apa sih ini apresiasi Bang? Astrea Honda. Supra X, Supra Bapak. Oh iya ini. Gini. Jelasin ini foto dari siapa? Suhu. Ya. Mas Andre. Thank you banget ini. Thank you banget ini waktu pas kita nongkrong di kafe kan. Iya, kafe yang janjian sama orangnya gitu. Beliau kayaknya orangnya gelian sih kayaknya sih. Orang yang gelian. Soalnya kalau nanya sama gua, Kang Cep geli nggak katanya gitu. Orang getekan. Oh iya, getekan. Terus? Ya pokoknya dia gitu aja jokesnya. Teman-teman, nih kalian pasti mikir kan kayak gini tuh. Ini tuh di bukit-bukit, di tempat yang antah berantah kayak gitu. Nah maksudnya tuh, ya ini ada maksudnya kita seninya tuh, jadi mungkin ini tuh jadi sebuah sudut pandang lain dari kalian yang sorry bentar. Jadi maksudnya tuh ini tuh sudut pandang lain ketika kalian tuh berada di maksudnya apa, hidup dan di transportasi umum. Jadi ya maksudnya ternyata ya dalam segi apa ya, mungkin dari segi sebuah seni kali. Sebuah seni. Jadi ini tuh sisi lain dari kalian tuh apa ya, kereta tuh ternyata kok nggak monoton gitu maksudnya ini. Jadi maksudnya tuh ya kalian ini aja deh, maksudnya tuh lihat kenapa ini kok banyak bukit dan lika-liku seperti itu. Jadi ya kayak gini ya, maksudnya bagi kita ya unik aja gitu ya ngelihat kereta tuh dari kasarnya apa ya, dari jauh gitu tuh nyusurin lembah-lembah, belok-belok, naik turunnya, dan apalagi ya di Bandung ya, khususnya untuk di Daop 2 ya, maksudnya Daop tuh ini daerah operasional. Daerah operasional 2, Bandung tuh daerah operasional 2 teman-teman. Jadi ini bentuk dari sebuah apa ya, ya ini akulturasi sih, maksudnya perpaduan antara
ya kita yang suka dengan dunia perkereta apian dan fotografi ya ini gitu. Jadi mungkin bisa diibaratkan gini, buatan manusia apa namanya tuh buatan manusia dan buatan Tuhan menyatu dalam satu frame. Nah, itu gitu. Dia. Karena apa ya? Ya ini cocok untuk kalian kasih yang suka explore deh. Jadi wah, gokil banget sih Bumi Priangan ya. Bumi Priangan. Nggak akan ada habisnya. Keindahan bumi Priangan tuh nggak akan ada habisnya deh soal keindahan alamnya, perbukitannya, persawahannya. Ya, jadi ya gini, ini salah satu ya intinya apa ya, mungkin ya intinya hobi kita positif gitu. Hobi ya positif. Jadi nggak ngerugiin orang lain. Yoi. Ini kita yang rugi sendiri aja ya. Rugi apa ya? Ya capek. Daripada ini ada yang apa? Hobi yang ngerugiin orang lain. Apaan tuh? Tahu nggak? Yang di Jepang. Yang gitu-gitu. Yo, itu yang AI ya. Itu kan yang AI kan, bukan yang di gitu teman-teman ya. Nggak usah diterusin. Pokoknya ini. Nah, ini nih hasil dari suhu kita, Mas Andre. Ininya boleh ini nggak sih? Apanya? Yang ada udah pernah sih di episode berapa itu tuh pernah di-spill IG-nya ya. Pokoknya di scroll aja sih nanti. Iya, pokoknya di video-video apa episode kita sebelumnya ya. Iya, pokoknya semua orang tahu deh siapa sih nggak kenal Bapak Andre Farahmawan. Anjay. Argo Trota dan Early Birdie. Seperti itu. Oke, kita taruh lagi aja ya. Ngapain sih Din? Jadi sebenarnya apa ya, kita juga nggak tahu ya, mestinya tuh kenapa kok suka bisa kereta api dan ini itu. Gini deh, kita ulik perdalam deh ya, maksudnya berawal dari mananya kok bisa ininya, mungkin kita satu-satu deh. Jadi emang dari kecil itu kan emang rumahku kan emang di sisi rel ya, di samping rel lah gitu. Jadi aku tuh dulu terkenal anak yang bandel. Maksud bandel itu gini, makan lama, pengennya disuapin terus sama bapak. Nggak tahu kenapa. Pokoknya kalau disuapin sama bapak tuh enak. Soalnya apa? Bapak itu habis pulang kerja misalkan. Dulu ya waktu pas masih kecil, ginilah gitu. Kirain segini. Jadi habis pulang kerja, bapak itu langsung nanya udah makan belum misalkan gitu. Kalau misalkan belum, yaudah ayo ikut bapak. Bapak juga sambil bawa nasi gitu buat makan. Nah, langsung diajak keluar ke depan rumah. Langsung rel kereta kan gitu. Langsung stay di situ. Biasanya sore-sore. Dulu tuh ini udah double track belum sih? Udah dari dulu. Udah. Cuman dulu nggak ada pagar-pagar besi kayak gitu. Iya. Masih ngeblong gitu. Cuma yang ditancepin rel itu ya. Yang warna biru putih gitu. Jadi, nah dari situ mungkin awal kecintaan ya gitu sama kereta itu. Nah habis itu waktu mungkin masuk sekolah SD, ketemulah kita. Iya. Gimana yang cerita di sana? Yang wadidawan. Itu. Jadi kelas berapa kelas? 3 atau kelas 4 SD. 3 ya kalau misalnya. Ada. Ya jadi seperti biasa anak-anak kecil zaman dulu, kita kan liburnya kan cuma hari Minggu doang. Gitu. Hari Minggu. Karena kita bukan PNS. Iya. PNS yang jangan dong. Nggak semua ya. Iya, tapi jangan dong. Ya memang itu cuma oknum gitu. Ya nggak semua. Tapi kebanyakan. Iya. Nggak semuanya banyak tapi ya. Jadi gini. Dulu tiap minggu, ya nggak tiap minggu jadi, maksudnya kita libur sekolah pagi-pagi ya, datang. Sebenarnya kebetulan dulu rumahku sama Cepi dulu tuh nggak begitu jauh juga, ya paling jadi jalan raya ya. Iya, nyebrang. Langsung geser dikit ke sana. Tapi jadi, lumayan effort juga sih. Iya cuy, ini jalan raya bener-bener gede ini tuh. Tapi setiap aku ke rumah kamu pasti keringetan. Iya. Tandanya kan nggak terlalu dekat-dekat amat kan? Iya, tapi kan kalau jalan kaki, ini kan kalau pakai sepeda. Jadi dulu tuh
Dulu tuh pokoknya intinya dari rumah aku ke si Cepi itu ya 15 menit 20 menit deh pakai sepeda BMX tuh dulu tuh. Yes. Ke rumahnya Cepi biasa datang Cepi nyamper. Enggak, aku yang ke rumah kamu cuy yang waktu itu. Enggak, aku masih ini yang iya, tapi kita ke sana dulu. Oh. Iya, lewatnya sono. Soalnya kita bohong juga itu mau kemana? Belajar kelompok. Belajar kelompok bilangnya coy. Jadi dulu unikonya kayak gitu ya. Iya pasti, itu udah pasti. Mau kemana? Belajar kelompok udah pasti itu udah. Ya udah gitu. Pasti diizinin ya? Iya pasti. Sekarang belajar kelompoknya kemana? Jadi gitu. Jadi kita tuh gitu ke sini. Terus mau belajar kelompok di mana? Kita bilang di rumahnya Andi. Oh, ada teman kita. Ya. Jadi ada teman yang mungkin kita sebut agak pintar juga ya gitu. Jadi kalau orang tua udah tahu gitu ya dari kita misalnya mau ke rumahnya ini, kata orang tua, oh ya udah ya. Apalagi pernah jadi KM. Udah pasti ranking tuh iya pasti masuk banget mulu ya. Iya Pak, udah pasti 5 besar tuh Pak, udah pasti gitu. Jadi saat gitu, oh ya udah gitu, entar punya jangan sore iya gitu. Ke depan ke sono. Tahu nggak kemana? Ke stasiun Bandung gitu. Stasiun Bandung. Jalan iya lewat Ciroyom kan gitu ya. Jalan gede kan gitu. Iya. Jadi lewat jalan Ciroyom, pokoknya jalan-jalan gede ke sono. Tiba di ini di Pascal kalau yang sekarang tuh jadi Pascal Square itu lah. Hyper Square. Iya. Pascal sana. Kita turun ke depo lokomotif. Jadi kalau depo itu apa? Mungkin teman-teman di sana belum tahu depo itu apa. Depo tuh jadi kayak istilahnya rumah penyimpanan, garasi kereta lah. Bengkel lah. Kita enggak dong. Bengkel nggak sih? Bukan dong. Kalau bengkel balai jasa. Oh ya berarti penyimpanan garasi. Ya jadi tempat parkir lah. Jadi tapi ada dua ya. Jadi ada depo gerbong sama depo lokomotif. Kalau ya sesuai namanya. Kalau misalkan depo kereta, sorry. Jadi ini oh iya. Jadi gini teman-teman jangan salah. Antara kereta sama gerbong itu beda ya. Iya. Kalau kereta ini tuh dia tuh rangkaian yang dikhususkan untuk penumpang manusia. Nah, sedangkan kalau gerbong itu non manusia. Jadi untuk barang. Ya, barang dan intinya mungkin kalau sekarang ya kayak parcel add-ons itu yang Yang one night service itu lah. Iya. Bisa misalkan kalian paketin barang misalkan dari kota-kota yang bisa dituju sama kereta. Nah, itu bisa. Masuknya ke situ ya, barang-barang kalian itu. Iya, itu jadi itu sebutannya kereta parcel ONS itu one night service. Jadi satu hari nyampe lah kasarannya gitu. One night service. Jadi kalian bedain antara kereta sama gerbong. Kalau kereta ya rangkaian yang untuk penumpang manusia. Kalau yang ini ya yang barang-barang gitu deh. Biasanya juga setan juga suka ikut biasanya gitu aja. Jadi gitu, pokoknya intinya dua gitu. Nah, kalau yang depo. Nah, depo itu ada depo kereta sama depo lokomotif. Depo kereta ya garasinya, tempat penyimpanan rangkaian kereta. Nah, sedangkan kalau lokomotif ya lokomotifnya tentu. Jadi kayak gitu. Mungkin teman-teman di sana ada yang belum tahu lokomotif itu apa. Nah, oh iya. Jadi lokomotif itu mungkin orang-orang lebih seringnya bilang kepalanya kali ya. Nah, kepalanya jadi kasarannya tuh lokomotif tuh ya yang narik narik rangkaian kereta api itu. Jadi gitu. Nah, jadi cerita waktu di stasiun Bandung gimana? Ya kita kan ke stasiun Bandung, kita kan nggak tahu kenapa ya, karena kita ya gitu ya suka-suka ke kereta. Ya kita berawalnya tuh dari nganggap kereta tuh bukan yang aneh tapi unik aja gitu ya. Maksudnya tuh dulu tuh kita tuh tiap rasa ingin tahunya tuh besar banget kan. Iya, sama jadi, imajinasi kita tuh tinggi kan. Iya, maksudnya tuh ini kereta kan panjang banget gitu kan. Rodanya besi, relnya besi. Kok bisa nempel enggak segi ya Mas? Jadi sebenarnya memang pernah ada ya selip roda pasti ada. Cuma maksudnya tuh kok bisa aja gitu ya. Ya aneh aja gitu. Ini tuh transportasi yang aneh aja gitu loh maksudnya. Bukan aneh, unik, sorry. Iya. Itu transportasi yang unik banget gitu loh. Kereta api itu ya maksudnya tuh ya nggak tahu kenapa kita tuh ngeliat ke yang transportasi lain tuh ya udah bosen gitu-gitu aja gitu kan. Ini kereta kok aneh gitu kan, dan bentuknya pun beda-beda gitu kan ya, maksudnya tuh bentuknya beda, ininya apa. Nah dari situ ya gitu kita penasaran aja gitu kan. Terus yang kayak gini tuh
ngebenerinnya gimana, soalnya ininya gitu. Jadi sebenarnya tuh kereta tuh sebuah transportasi yang sebenarnya tuh kompleks banget teman-teman. Jadi maksudnya, ya makanya dari situ kita tuh lihat ke si Cepta yuk, ngelihat yuk ke bengkelnya, ke garasinya kereta yang di mana, yang di stasiun Bandung. Nah itu kita ke sana, udah nyampe. Nah iya sebenarnya tuh kalau depo kayak gitu tuh sebuah area yang steril teman-teman ya. Jadi kalau sekarang, ya sebenarnya sih dari dulu, cuma maksudnya kalau bener-bener yang sangat diperketat tuh sekarang tuh udah nggak boleh. Nah tapi kalau dulu tuh masih boleh di. Ya jadi ada warga biasa yang masuk ke situ cuman sekedar melewat. Lalu lalang tuh nggak apa-apa, iya. Masih oke lah ya. Itu 2008 ya pokoknya 2010 ke bawah lah. Di 2008 2009-an ya gitu. Itu tuh kalau dulu tuh masih bisa teman-teman. Jadi kita mau ini tuh nggak apa-apa gitu loh. Nah jadi kita itu di sana ngapain? Tapi disclaimer ya, jangan dicontoh. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Kalau sekarang dicontoh, wah kebangetan kalian. Pasti kalian dihujat. Iya udah pasti itu. Kalian pasti kan dihujat. Dirujak.